Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Hari ini kita akan membahas materi kita tentang penyetaraan persamaan redoks dengan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Anak-anak, kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyetaraan persamaan redoks, Ibu mengingatkan kembali syarat untuk persamaan redoks dikatakan setara. Kalian masih ingat? Iya. Persamaan redoks dikatakan setara jika jumlah dan jenis atom di ruas kiri atau sebelum reaksi dan jumlah serta jenis atom di ruas kanan adalah sama. Kemudian syarat yang kedua adalah muatan di ruas kiri atau di sebelum reaksi harus sama dengan muatan di ruas kanan. Nah, dengan metode setengah reaksi ini, langkah-langkahnya ada beberapa. Salah satunya bisa dimulai dengan kalian bisa menentukan bilangan oksidasi. Akan tetapi di sini Ibu akan memberikan cara yang lebih mudah. Kalian bisa membagi reaksi itu tanpa mengetahui lebih dulu bilangan oksidasinya. Kita akan membagi persamaan reaksi. Contohnya di sini ada soal MnO4- ditambah I- menjadi Mn2+ ditambah I2. Nah, bagaimana cara kita menyetarakannya? Kita bagi dulu menjadi dua reaksi. Karena di sini kalau kalian lihat ada dua spesi. Nah, spesi yang sama ini bisa kita taruh di dalam satu reaksi. Kita lihat. Yang pertama adalah MnO4- menjadi Mn2+. Kemudian I- menjadi I2. Ibu sengaja tidak menuliskan wujud zat ya, supaya kita lebih mudah untuk mengerjakannya. Langkah yang pertama setelah membagi reaksi menjadi dua, kalian harus menyetarakan jumlah atom selain atom O atau H. Bila ada selain atom O dan H yang belum setara. Nah, jadi kita lihat di sini. Mn-nya 1, Mn-nya 1, maka sudah setara. I-nya 1 menjadi I berjumlah 2, maka kita harus memberikan koefisien supaya jumlahnya sama. 2. Sudah? Kalian paham? Oke. Berarti yang pertama ini adalah kita menyetarakan dulu. Langkah yang kedua, sekarang kan kalian lihat ada atom O di sana yang belum disetarakan atau belum dijumlahkan. Maka yang kedua, kita tuliskan MnO4- menjadi Mn2+. Nah, kita harus menambah apa? Kita ternyata harus menambah dengan molekul H2O, di mana molekul H2O diletakkan di tempat yang tidak ada O-nya atau yang kekurangan O-nya. Maka di sini kita tambah dengan berapa atom O-nya? 4. Maka kita menambah dengan 4 H2O. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, ternyata dengan menambahkan 4 H2O di ruas sebelah kiri,
kekurangan atom hidrogen. Nah, nanti apa yang harus kita buat? Sementara yang kedua, kalian lihat 2 imin menjadi I2. Di kedua sisi memang tidak ada oksigen, maka kita tidak perlu menambahkan molekul H2O. Langkah yang ketiga, tadi seperti Ibu katakan, adanya penambahan molekul H2O mengakibatkan di ruas yang berseberangan kekurangan atom H. Nah, kekurangan atom H ini disetarakan atau disamakan dengan menambahkan siapa? Menambahkan ion H+. Ya, pada ruas yang kekurangan, sehingga kita akan tulis menjadi seperti ini. MnO4- berapa H+ yang harus ditambahkan adalah sejumlah atom hidrogen yang ada di ruas yang berseberangan. Berarti ditambah 8 H+ menjadi Mn2+ ditambah 4 H2O. Sementara yang kedua masih tetap sama, kita tuliskan 2 imin menjadi I2. Nah, setelah kita tahu jumlah dan jenis atomnya sudah sama, kita harus menyetarakan jumlah muatan. Bagaimana cara menyetarakan jumlah muatan? Yaitu dengan menambahkan elektron pada ruas yang lebih positif atau kurang negatif. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan. Dengan nanti kalian melihatnya, kita bisa menentukan mana oksidator, mana reduktornya. Kita lihat yang keempat, kita tuliskan MnO4- ditambah 8H+ menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Sementara I- menjadi I2. Kita akan cek satu persatu. Kita lihat. Ya. Ibu benahin dulu. Oke, kita coba satu dulu. MnO4- berarti -1 ditambah 8. Hasilnya +7. Di sini +2 ditambah 0. Maka +2. Kalau kalian perhatikan, maka di mana letak elektronnya? Maka kita akan memberikan di sini 5 elektron. Kenapa? Karena 7 dengan 2 beda 5. Kemudian yang kedua, 2 imin menjadi I2. Kalau kalian perhatikan, di sini muatannya adalah -2. Di sini adalah 0, maka kita menambahkan 2 elektron. Nah, sampai sekarang, sampai di sini berarti jumlah muatan dengan ininya kita anggap sudah sama. Tapi bagaimana cara melanjutkannya? Maka lanjutkanlah dengan cara seperti ini. Kalau kita sudah cek semua muatan sampai dengan jumlah dan jenis atomnya, kita harus menyamakan berapa jumlah elektron yang diterima dan berapa jumlah elektron yang diberi. Elektron yang berada di ruas kanan itu menandai reaksi oksidasi. Sementara elektron di ruas kiri reaksinya disebut dengan reduksi. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan, siapa yang berfungsi sebagai reduktor dan siapa yang berfungsi sebagai oksidator, kalian pasti bisa. Nah, syarat selanjutnya bahwa apa?
jumlah elektron yang diserahkan pada oksidasi harus sama dengan jumlah elektron yang diterima saat reduksi. Sehingga kita harus mengalihkan ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 5. Sehingga dapat kita tulis menjadi 2 MnO4- ditambah 16H+ ditambah 10 elektron menjadi 2 Mn2+ ditambah 8 H2O. Yang kedua kita kalikan 5, maka menjadi 10 I- menjadi 5 I2 ditambah 10 elektron. Nah, dengan demikian kalian lihat elektron yang ada di ruas kiri sudah sama dengan elektron di ruas kanan. Maka langkah terakhir dari penyetaraan reaksi ini adalah menjumlahkan. Ya, ini ada di ruas kiri, maka kalau dengan ada di ruas kanan, mereka saling meniadakan. Yang lainnya kita tinggal turunkan 2 MnO4- ditambah 10 I- ditambah 16H+ menjadi 2 Mn2+ ditambah 8 H2O ditambah 5 I2. Nah, supaya kalian jangan salah, ini kita benahin di sini. 5 I2 ditambah 8 H2O. Langkah terakhir kita cek Mn di ruas kiri 2, O 4 kali 2 sama dengan 8. I-nya ada 10, hanya ada 16. Mn di ruas kanan sama dengan 2. O-nya sama dengan 8, H-nya sama dengan 16, dan I-nya sebanyak 10. Bagaimana dengan muatannya? Kita cek. -2 ditambah -10 ditambah 16. Muatannya +4. Di ruas kanan 2 kali 2 +4 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan +4. Dengan demikian, karena jumlah dan jenis atom di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, demikian juga dengan jumlah muatannya, maka reaksi ini dikatakan sudah setara. Oke, demikian pembahasan kita tentang penyetaraan persamaan reaksi redoks menggunakan metode setengah reaksi. Sampai di sini dulu. Semoga kalian bisa paham. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.